Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa orang Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, wasyukurillah bahwa pagi menjelang siang ini kita diberikan rahmat, kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan kelas kita ini, di mana tujuannya adalah kita berkumpul adalah untuk mendengarkan seminar yang akan dibawakan oleh salah satu rekan guru penggerak kita yang akan berbagi ilmu kepada kita. Sekali lagi saya hormati Bapak Ibu yang hadir, saya hormati ibu-ibu semuanya, rekan seprofesi yang telah meluangkan waktunya di sini untuk mendengarkan desiminasi atau penindasan disiplin positif ilmu dari guru penggerak. Alhamdulillah di sekolah kita hari ini ada seorang yang penuh dengan kreativitasnya, inovatifnya, sehingga dipilih menjadi calon guru penggerak yang sekarang sedang melakukan aktivitasnya untuk menjadi seorang guru penggerak untuk memajukan profesinya di bidang educator di sekolah kita. Nah, untuk itu marilah kita dukung saudara kita, teman kita ini untuk menjadi seorang pendidik yang berdedikasi tinggi, yang berprofesional, sehingga bisa kita menerima imbasannya, ilmunya yang akan dibagikan kepada kita. Bapak Ibu, alhamdulillah juga teman kita tersebut hari ini akan membawakan desiminasi atau penyembasan disiplin positif dari guru dan penggerak. Diharapkan kepada Bapak Ibu nanti, ibu-ibu semua memahami dan melihat, mencerna apa yang disampaikan sehingga menjadi tambahan ilmu kepada kita. Memang hari ini kita belum menjadi guru penggerak,
insya Allah ke depannya kita terpilih, apalagi guru-guru muda yang penuh dengan potensi, mudah-mudahan nanti terpilih juga menjadi guru penggerak. Di sini kami sangat menghargai sekali dan menyemangati kepada teman kita yang di sekolah kita yang menjadi guru penggerak. Semoga tetap semangat dan berhasil. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita sambut Ibu Anisha juga untuk menyampaikan diseminasi atau pengimbasan disiplin positif ilmu dari guru penggerak. Tepuk tangan untuk Ibu Anisha. Silakan Ibu dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk rekan-rekan guru-guru SD 060926 sekalian. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan moderator, hari ini saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan disiplin positif dari ilmu yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertama sekali saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas begitu banyak nikmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudi kiranya hadir di sini untuk mengikuti kegiatan ini, dan juga yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian. Baiklah, langsung saja kegiatan yang pertama kita hari ini. Saya akan melakukan diseminasi atau pengimbasan modul 14 yang berjudulkan budaya positif. Nah, sebelum kita memulai diseminasi ini, terlebih dahulu kita sepakati dulu kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan selama kegiatan diseminasi ini. Yang pertama, semua rekan-rekan sekalian memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, silakan berpendapat apabila sudah dipersilahkan. Kemudian saya harapkan juga rekan-rekan sekalian dapat berpartisipasi secara aktif. Kemudian berikutnya, jika ada rekan kita yang berbicara, maka yang lain silahkan mendengarkan. Kemudian marilah kita ikuti kegiatan diseminasi ini dengan perasaan yang bahagia. Kemudian yang terakhir, marilah selama kegiatan ini kita berpikiran terbuka dan saling menghormati. Oke, nah sebelum kita mulai kegiatan diseminasi ini, kita awali dulu dengan kegiatan ice breaking, biar pikiran kita lebih terbuka dan lebih fresh lagi. Baiklah ibu-ibu sekalian, di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar. Ada sebuah botol dan ada 7 buah gelas. Coba Bapak, ibu-ibu perhatikan, kira-kira di antara gelas 1 sampai gelas 7, gelas mana yang akan paling pertama sekali penuh terisi oleh air? Ya Ibu, silakan. Gelas 7. Oke. Yang lain? Ada yang lain? Coba dilihat baik-baik. Gelas 6. Kemudian ada yang berbeda lagi? Gelas 7. Kemudian gelas 6. Saya gelas 6. 2 orang gelas 6. Gelas 5 1 orang. Gelas 7 1 orang. Ada lagi? Iya. Gelas 5. Baiklah. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu semuanya memiliki jawaban yang berbeda. Sama seperti pola pikir kita, ya kan? Kita tidak bisa menyatukan pendapat kita. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, gelas mana yang akan penuh duluan? Ternyata tidak ada satu gelas pun yang akan terisi penuh. Kenapa? Karena botolnya belum dibuka tutupnya. Jadi tidak mungkin gelas ini akan terisi penuh kalau tutup botolnya tidak dibuka dan tidak akan ada air yang mengalir. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke menu utama kita setelah tadi ice breaking. Budaya positif. Apa itu budaya positif?
Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian saya sudah menyiapkan pertanyaan pemantik. Tentunya clue dari jawaban ini adalah setuju atau tidak setuju. Nah, pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti memerintahkan untuk membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang memilih jawaban setuju? Boleh. Oke, yang tidak setuju? Saya. Ya. Ya masa sama. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju ya? Oke, baiklah. Sekarang kita akan analisis pertanyaan pemantik ini. Nah, dari pertanyaan pemantik tadi, sekarang mari kita sama-sama belajar untuk merubah paradigma. Saya punya sebuah kegiatan kepalan tangan. Anggaplah Bapak Ibu-ibu sekarang sedang berdua dengan teman ibu-ibu. Lalu ibu-ibu sobeklah secari kertas kecil dan tuliskan di kertas itu benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk ibu-ibu sekalian. Kemudian letakkan potongan kertas yang sudah bertuliskan benda berharga tadi di tangan ibu-ibu. Kemudian genggam erat kertas itu tadi, karena yang ibu-ibu genggam itu adalah benda yang sangat berharga. Sangat berharga. Udah? Buat kepalan yang erat. Kemudian pasangan ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta ibu-ibu sekalian memberikan benda tersebut. Boleh dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Yang penting tugas pasangan yang satunya adalah mengusahakan agar benda yang di kepalan tangan teman kita tadi menjadi milik kita. Ayo, kira-kira kalau di posisi seperti itu, di tangan-tangan ibu sekalian ada sebuah benda yang berharga, apakah ibu-ibu sekalian akan memberikannya dengan mudah kepada orang lain? Tergantung besar Tidak. suapannya. Tergantung besar suapannya. Ada yang tidak, berarti dia bertahan dengan benda berharga tersebut. Yang satu lagi tidak, tergantung besar benda suapannya. Nah, next. Nah, ternyata paradigma yang tadi itu hanya merupakan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, itu tadi adalah ilusi bagaimana kita seorang guru mengontrol murid kita. Ketika ilusi seorang yang menggenggam tangan tadi itu adalah murid kita yang menyimpan sesuatu yang berharga dari dalam dirinya. Sedangkan kita yang meminta dia untuk membuka tangannya itu adalah guru. Jadi kita punya banyak upaya untuk mendapatkan hal yang berharga dari murid kita. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, bagaimana kita membujuk orang lain tadi untuk membuka tangannya dalam bentuk kritikan, nah membuat dia merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Itu yang selama ini kita pikirkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi di antara pertanyaan pemantik salah satunya ada poin penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa, ya kan? Apakah itu hanya ilusi? Nah, bahwa ternyata penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Benar nggak kalau itu sebuah ilusi atau itu memang benar gitu? Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin yang sering kita lakukan kepada murid-murid kita ya. Tanpa kita sadari, kita merasa kita lebih dewasa dari murid kita, jadi kita berhak untuk memaksa dia melakukan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Mari kita rubah paradigma kita setelah mengikuti diseminasi ini. Nah,
stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini respon dan ini kontrolnya. Bagaimana kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita? Itu respon dari kita. Lalu teori kontrolnya bagaimana? Pilihannya, apakah kita bisa memaksa semua orang agar berpandangan sama dengan kita? Tentu tidak bisa. Jadi cara mengontrol keinginan kita itu bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita harus memiliki pikiran yang terbuka, tidak stuck dengan pikiran kita bahwa yang kita pikirkan itu adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kita sering ya kepada murid-murid kita, ketika murid kita berperilaku buruk, udah pasti dia itu berbuat salah. Padahal kita belum tahu akar permasalahannya itu apa sehingga dia melakukan hal buruk itu. Lalu teori kontrolnya apa? Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita tidak tahu ketika dia berbuat buruk itu ada alasan apa dibalik dia berbuat buruk itu. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang kita rasakan. Dan lalu teori pilihannya apa? Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini gampang, apalagi ketika kita punya posisi, punya jabatan, ya kan, mudah bagi kita untuk mengontrol orang lain. Nah, lalu teori kontrolnya apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita bukan mengontrol orang lain, tapi orang lain itu bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri. Kemudian respon yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi ketika digenggam tangan, udah dibujuk-bujuk, nggak mau dibuka, akhirnya kita paksa. Bukan nggak? Bisa dengan kekerasan, ya kan? Begitu juga ketika kita menghadapi murid-murid kita, mungkin kalau kita bilang sabar itu ada batasnya, seperti itu ya kan? Kita udah bujuk dia bagus-bagus, ternyata dia tidak berubah, akhirnya taring kita lah yang keluar, ya kan? Lalu teori kontrolnya apa? Kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian respon yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Ini ada di setiap pikiran manusia, ya. Nah, teori kontrolnya apa? Model berpikir menang-menang. Jadi kita mengupayakan semua yang kita lakukan itu posisinya menang-menang, tidak ada yang kalah. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke menu disiplin positif. Nah, menurut Dr. William Glasser, teori kontrol atau teori pilihan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua, semua perilaku apapun itu yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, mari kita ubah model berpikir kita menjadi menang-menang dengan cara berkolaborasi dan berkonsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan bisa berbeda, tergantung bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, jadi tidak bisa kita paksakan sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian makna disiplin. Judul kita hari ini disiplin positif. Kita pahami dulu apa itu disiplin. Nah, disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada dalam diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi penekanan arti disiplin itu ada pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai apa yang ada di sini? Nilai-nilai kebajikan tentunya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan teori motivasi. Ternyata kita sebagai manusia punya motivasi dalam hidup. Ada motivasi yang sifatnya ekstrinsik atau eksternal. Yang pertama, motivasi kita dalam berperilaku untuk menghindari hukuman. Itu motivasi ekstrinsik. Ada hal lain yang mempengaruhi kita ketika kita melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini reward biasanya kita dapatkan. Nah,
Sedangkan motivasi intrinsik ini sifatnya dari dalam diri kita sendiri. Apa itu? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tujuannya untuk kita menghargai diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Motivasi intrinsik ini itu tadi didasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, kemudian dalam model berpikir menang-menang, kita punya 5 posisi kontrol dalam diri kita. Yang pertama, posisi kontrol kita yaitu kita sebagai orang yang berperan sebagai penghukum kepada orang lain. Yang kedua, pembuat merasa bersalah pada orang lain. Kemudian posisi kontrol kita bisa sebagai teman bagi orang lain atau sebagai kebutuhan dasar. Apa aja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan penguasaan terhadap sesuatu, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Ini berkaitan nanti dengan kebutuhan murid-murid kita. Apa saja yang dibutuhkan murid-murid kita di sekolah ini. Oke, next. Apa makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Nah, apa makna disiplin sebenarnya? Disiplin adalah kemampuan kita memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa perintah orang lain. Nah, disiplin ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang kita yakini dan kita hargai. Nilai-nilai kebajikan ini banyak macamnya, banyak pakar-pakar yang mengemukakan macam-macam contoh-contoh nilai kebajikan. Namun khususnya kita selama kurikulum merdeka ini, nilai kebajikan yang akan kita capai oleh setiap anak-anak murid kita adalah nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu masih ingat apa aja profil pelajar Pancasila? Oke, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Next. Nah, ini tadi teori perilaku manusia, bahwasanya manusia itu memiliki motivasi dalam dirinya. Ada motivasi yang sifatnya eksternal dan ada yang sifatnya internal. Apa itu motivasi eksternal? Nah, motivasi eksternal itu ada 2. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu atas dasar karena kita tidak mau merasa tidak nyaman gitu, dan kita juga menghindari hukuman gitu. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya ya? Nah, itu adalah motivasi eksternal dari dalam diri kita karena ada sesuatu hal yang mendorong kita untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, nah ini yang motivasi eksternal yang menguntungkan tentunya buat kita, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, kalau kita melakukan itu, apa ya yang akan kita dapatkan? Nah, kemudian yang akan kita berusaha tanamkan dalam diri peserta didik kita, murid-murid kita adalah motivasi internal, yaitu inilah tujuan dari disiplin positif itu tadi, ibu-ibu sekalian, yaitu bagaimana kita mengupayakan murid kita untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, kita berusaha menanamkan dalam diri murid kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya sudah melakukan nilai kebajikan itu. Nah, itulah yang akan kita tanamkan. Kemudian di kurikulum merdeka ini kita menerapkan merdeka belajar. Nah, apa maksudnya merdeka belajar di sini? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi
juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi inilah tujuan kita menanamkan disiplin positif dalam murid-murid kita. Kemudian ini tadi yang ilusi kita tadi atau dari pertanyaan pemantik, dihukum oleh penghargaan. Bahwasanya berdasarkan penelitian ada yang mengatakan bahwa penghargaan itu berlaku sama sifatnya dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu, ini menurut Alfie Kohn, bahwa ternyata pemberian penghargaan, reward kepada anak murid kita itu sifatnya candu gitu, edik ya, seperti ketika kita kena narkotik sepertinya gitu. Jadi ketika kita memotivasi anak-anak dengan memberikan penghargaan, maka ketergantungan, aku melakukan itu supaya dipuji, supaya aku dapat ini. Kalau enggak, dia enggak akan mau melakukannya. Nah, ternyata dampak dari pemberian penghargaan itu yang pertama ada pengaruh jangka pendek, pengaruh jangka panjang, ada juga pengaruh jangka panjang ya. Kalau jangka pendeknya mungkin dalam waktu singkat dia nggak mau melakukan apa yang kita perintahkan karena tidak ada penghargaannya. Kemudian yang jangka panjang apa? Kedepannya dia tidak akan termotivasi untuk melakukan sesuatu apabila dia tidak mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian yang keempat, penghargaan jadi tidak efektif. Kemudian yang kelima, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Next. Oke, selain itu ternyata penghargaan itu juga bisa menjadi bentuk hukuman bagi anak-anak. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sifat dari penghargaan itu akan kualitasnya akan berkurang, nggak berharga lagi penghargaan itu bagi murid-murid kita. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, terlalu sering kita memberikan penghargaan, anak akan menyepelekan sehingga dia nggak mau lagi berpikir lebih kreatif. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tentu saja kalau anak murid sudah di stigma dalam pikirannya, aku akan melakukan jika aku mendapatkan sesuatu, maka motivasi intrinsik, nilai yang dia hargai dari dalam dirinya tidak akan muncul seperti itu. Yang bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid kita tanpa pilih-pilih, tapi secara bergantian. Kemudian berikan pengakuan secara konsisten. Jadi jangan hari ini kita beri pengakuan, besoknya tidak. Jadi konsisten kita berikan pengakuan atas apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian fokus pada proses. Ini prosesnya. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, bagaimana kita mengapresiasi hal kecil kebaikan yang dilakukan murid kita. Nah, ada kalimat pembuka. Kemudian kita sebutkan nilai kebajikan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian pada saat kapan dia melakukan kebajikan itu. Contoh, nah kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat kamu menolong murid baru yang ada di kelas kita. Nah, ketika kita menyampaikan apresiasi seperti ini, murid akan merasa, wah ternyata aku diperhatikan, wah ternyata aku dihargai. Kemudian contoh yang kedua, nah ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, kita sampaikan apresiasi yang seperti ini, dia pasti akan merasa kita benar-benar peduli pada dia. Kita ternyata apa yang dia lakukan itu kita perhatikan selama ini. Kemudian contoh yang ketiga, terima kasih ya nak untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini biasanya ketika kita menugaskan anak-anak untuk piket di kelas ya, kita pasti jarang sekali mengucapkan terima kasih kepada mereka. Padahal mereka yang sudah mengurangi beban kita untuk membersihkan kelas. Jika konsisten kita lakukan seperti itu, mereka akan lebih termotivasi lagi. Kemudian
kita akan bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Ternyata antara hukuman dan konsekuensi itu adalah sesuatu yang berbeda. Apa itu hukuman? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Hati-hati ketika memberi hukuman. Kemudian, dengan hukuman akan membuat anak membenci kedisiplinan. Kemudian, hukuman itu sifatnya paksaan. Kemudian, hukuman akan mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Dengan hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Dengan hukuman, anak akan merasa marah, rasa bersalah muncul dalam dirinya, kemudian dia akan merasa dipermalukan, dan dia merasa tidak dihargai. Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sebentar aja dia tidak nyamannya. Setelah itu, apa yang terjadi? Dia akan lebih menghargai disiplin. Nah, dengan konsekuensi, ada stimulus dan tanggapan. Kemudian, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dengan konsekuensi, akan muncul konsep diri yang baik, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi sifatnya untuk sementara, bukan untuk jangka waktu panjang. Nah, saya punya beberapa tindakan yang sering kita lakukan, ibu-ibu. Ini yang sering kita lakukan kepada murid-murid kita. Sekarang mari kita sama-sama tentukan, apakah yang kita lakukan ini bentuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut ibu-ibu ini hukuman atau konsekuensi? Apa Bu? Konsekuensi. Konsekuensi, baik. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, konsekuensi juga ada. Oke, nanti kita lihat jawabannya mana yang benar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman, ini konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Iya. Jadi mencatat 100 kali dalam kalimat itu merupakan bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir itu juga bentuk hukuman, ibu-ibu. Murid diminta push up 15 kali, itu juga bentuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi. Kenapa? Karena itu bentuk tanggung jawab. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, bentuk hukuman. Kemudian kenapa di sini hukuman? Karena di sini kegiatannya membuat siswa merasa bersalah dan mempermalukan secara tidak langsung, ya kan? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Tadi di sini banyak yang berbeda pendapat, ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Kenapa konsekuensi? Karena di sini mengelilingi lapangan basket pada saat pelajaran PJOK itu merupakan bentuk tanggung jawab dan itu bukan menyiksa, malah membuat siswa menjadi sehat gitu. Next. Oke. Nah, setelah kita memberikan hukuman, menetapkan hukuman atau konsekuensi tadi, kita akan masuk ke restitusi. Bagaimana kita menangani
permasalahan siswa tadi. Itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin mencari tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, nah di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, ketika kita menerapkan hukuman dan disiplin, berarti hukuman itu merupakan identitas gagal. Berarti hukuman itu tidak baik untuk kita terapkan. Lalu bagaimana identitas suksesnya? Yaitu dengan menerapkan disiplin dengan cara memberikan konsekuensi dan diselesaikan dengan restitusi. Next. Apa-apa ciri-ciri restitusi? Nah, ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk membuat murid belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu akan memperbaiki hubungan antara kita dengan murid. Tadinya kita lebih sering menghukum, membuat murid menjadi tidak suka kepada kita, namun sebaliknya restitusi itu justru membuat murid jadi lebih terbuka terhadap kita. Kemudian ciri-ciri restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mulai. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke materi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas seperti yang sudah biasa kita praktekkan selama ini? Di kelas kita pasti sudah ada, di situ terpajang peraturan kelas, class rules, ya kan? Kenapa kita membuatnya menjadi keyakinan kelas? Nah, ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan ini lebih menggerakkan kita karena keyakinan ini dasarnya adalah dari dalam diri kita sendiri. Kemudian, apa itu budaya positif? Ternyata di dalam budaya positif itu mencakup adanya lingkungan yang positif, adanya keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas itu mencakup juga peraturan kelas. Next. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, yang pertama, saya punya 2 ini. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nih, yang pertama, datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam. Kedua, menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian, aktif dalam pembelajaran. Kemudian, tertib. Kemudian, pada kesepakatan kelas ini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut kawan-kawan sekalian, baik, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kanan atau kiri? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri. Sebelah kiri. Berarti yang ini ya, Bu. Nah, ternyata keyakinan kelas itu adalah yang ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena pada keyakinan kelas itu muncul adanya nilai-nilai kebajikan,
bukan yang sifatnya paksaan. Kami mau guru dan murid yang saling menyayangi. Di sini ada nilai kebajikan, yaitu saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Ada nilai kebajikan. Apa semangat dalam belajar? Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Apa nilai kebajikan yang ada di sini? Yaitu peduli dengan teman-teman. Next. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kita dapat membuat keyakinan kelas ini dalam bentuk tabel T dan tabel Y. Gimana caranya? Yaitu dengan mendasarkan pada 3 hal. Yang pertama hormat, bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Kita menanamkan bahwa ke dalam diri si murid bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Baiklah, sekarang kita di kelas pasti sudah menerapkan beberapa peraturan kepada murid-murid kita. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, mari kita tentukan keyakinan kelas apa yang kita harapkan wujud dalam diri murid kita dari peraturan yang kita berikan kepada mereka. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira menurut ibu-ibu, keyakinan kelas apa yang kita harapkan terwujud dalam diri murid kita? Tertib. Oke. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Bu Ayu, keyakinan kelas apa yang diharapkan terbentuk? Ya, tertib. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bu Nisa? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ujung. Bully. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib. Oke, baiklah. Kita akan lihat jawabannya. Next. Ya. Oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ternyata itu adalah keyakinan kelas tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen, karena ini konsistensi murid kita untuk hadir tepat waktu setiap hari. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini ada 2 nilai kebajikan. Yang pertama keselamatan, kemudian juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan bersabar, menanamkan rasa kesabaran dalam murid kita. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Untuk hadir di sekolah 15 menit, pembelajarannya nggak nyambung menghormati orang lain. Iya, kenapa menghormati orang lain? Karena kita menghargai teman kita yang sudah datang tepat waktu. Karena pasti yang terlambat itu akan mengganggu yang sudah hadir tepat waktu untuk siap untuk belajar. Nah, seperti itu ya, Bu. Berikutnya, kita akan masuk materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ketika pengantar, bahwasanya kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita yang paling utama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Setelah kita memenuhi kebutuhan bertahan hidup kita, kemudian kita memiliki tingkat kebutuhan yang lainnya, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada juga kebutuhan akan penguasaan terhadap sesuatu. Ini naluri manusia, pasti selalu ingin menguasai sesuatu.
Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, tidak ada manusia yang butuh kesengsaraan. Sudah pasti manusia itu semuanya butuh kesenangan untuk dipenuhi. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebebasan. Nah, bagaimana kita butuh bebas dari segala tekanan, dari segala himpitan. Nah, seperti itu. Next. Lalu bagaimana kita menganalisis kebutuhan dasar manusia? Nah, ini ada sebuah contoh di lingkungan sekolah, ya. Mungkin ini juga pernah kita alami sebagai guru. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Amal Bakti, sedang bingung menghadapi kelakuan salah satu siswanya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang kerap kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai guru berada di posisi Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut ibu-ibu sekalian, apa kira-kira alasan Agus melakukan itu? Nah, sekarang kita akan analisis berdasarkan teori kebutuhan. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya cari tahu dulu apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana sebenarnya yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, maka kebutuhan yang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar. Makanya dia setiap hari meminta bekal makannya, karena dia memang butuh itu. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka sebenarnya yang dia butuhkan di situ, yang mau dia penuhi di situ adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima khususnya oleh teman-temannya. Jadi kalau istilah kita itu cari perhatian, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka pada peristiwa itu kebutuhan yang mau dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Dia mau sedang menunjukkan kehebatannya dan minta diakui oleh teman-temannya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama setiap hari, maka pada saat itu kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dia membutuhkan pilihan lain selain yang setiap hari sudah dia bawa. Maka dia butuh kebebasan, keluar dari zona nyamannya. Kemudian yang berikutnya, apabila jawaban Agus adalah karena dia iseng-iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhan yang dia mau penuhi adalah kesenangan. Dia merasa bahagia dengan menyakiti kawannya, dengan membuat temannya susah, hatinya merasa senang. Nah, kemudian setelah menghadapi permasalahan yang dihadapi Agus tadi, kemudian bagaimana kita memposisikan diri kita? Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol yang kita gunakan. Apa saja? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, lalu sebagai pemantau, dan terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Next. Nah, bagaimana cara menerapkan posisi kontrol ini? Ternyata ada beberapa posisi kontrol yang menunjukkan identitas gagal. Artinya posisi kontrol ini sebaiknya tidak perlu kita gunakan, tidak perlu kita terapkan, apalagi ketika kita menghadapi murid-murid kita. Apa itu? Yaitu posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kenapa? Sebab 2 posisi kontrol ini akan menjadikan murid untuk menghindari hukuman, membuat murid berupaya bagaimana caranya agar dia menghindari hukuman. Nah, apa yang dilakukan guru di posisi kontrol penghukum? Nah, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, pada posisi sebagai penghukum ini sifatnya guru memberikan hukuman
Bisa itu hukumannya berupa fisik maupun bisa hukuman yang non fisik. Hukuman non fisik itu apa? Nah, itu nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian perkataan guru yang mungkin posisinya sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pernah nggak kita melakukan itu? Pernah, sering pasti ya kan. Nah, kita melakukan itu kadang tanpa sadar, karena mungkin karena sudah terlelah menghadapi siswa kita, akhirnya kalimat-kalimat seperti itu yang keluar. Kemudian membentak dan menyalahkan orang lain. Nah, akibatnya kita sering membentak siswa, menyalahkan dia. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi karena kita terlalu sering memposisikan diri sebagai penghukum, murid akhirnya menjauhi kita. Kemudian apa yang dikatakan murid ketika kita sudah terlalu sering memposisikan diri sebagai penghukum? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi nggak akan berefek ke anak-anak kita. Dia tidak akan menyadari kesalahannya. Kemudian yang terjadi apa? Dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian posisi kontrol yang harus kita hindari yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi di sini ketika kita lebih sering menggunakan ceramah lalu mengatakan seharusnya nak kamu itu begini. Ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu begini. Nah, itu adalah ketika kita membuat murid kita merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, apa perkataan yang sering kita ucapkan? Misalnya, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, capek bolak-balik dibilangin. Tapi gitu-gitu juga. Stres ibu lihat kamu. Nah, itu juga membuat merasa bersalah. Lalu, posisi kontrol yang menjadi indikator sukses atau bisa kita gunakan. Apa itu? Yang pertama, posisi kontrol sebagai teman. Ya, sebagai teman dan sebagai pemantau. Tapi, posisi kontrol yang dua ini akan membuat siswa murid kita mengharapkan imbalan atau jadi ketergantungan terhadap kita. Contoh posisi kontrol sebagai teman, yaitu akan membuat murid kita nanti jadi memberikan banyak alasan. Kemudian posisi kita memposisikan diri sebagai temannya. Ayolah, janganlah kayak gitu, baik-baiklah, demi ibu loh. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Akhirnya apa? Murid jadi ketergantungan sama kita. Nah, kemudian memang ketika kita memposisikan diri sebagai teman, murid akan menganggap kita sebagai orang yang paling penting di dunia. Nah, tapi begitu kita merubah posisi kontrol kita, dia akan mengatakan, saya kira ibu teman saya, tapi ternyata bukan. Nah, ini mengakibatkan efeknya apa? Siswa menjadi tidak mandiri dan tergantung pada orang lain. Oke? Masuk aja Bu, nggak apa-apa. Silakan Bu. Dari mana tadi Bu? Kita memerintah saja. Dari sini aja Bu. Silakan Bu. Di sini. Kemudian posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai pemantau. Nah, bagaimana kita memposisikan diri sebagai pemantau? Kontrol berikutnya yaitu sebagai pemantau. Dalam posisi pemantau ini kita seperti menghitung dan mengukur. Nah, di sini kita hanya hasilnya apa? Kita menyesuaikan diri. Siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika kita memantau siswa sudah bisa membaca, oh ini sedang diawasi, nah seperti itu. Sehingga murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Contohnya seperti apa yang dikatakan murid? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, ketika kita memberi reward, kalau kamu bisa, ibu kasih bintang. Nah, dia akan mengukur. Oh, kalau ngerjain ini aku dapat 5 bintang. Kalau aku nggak ngerjain, aku dapat sekian bintang. Nah, itu posisi ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Jadi dia akan mengukur berapa banyak keuntungan yang akan dia peroleh. Dan dia akan menimbang. Ketika peraturan ini, oh ini bisa nih. Nah, ketika peraturan yang ini, oh nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi ada kelemahannya. Kemudian
Dampak pada murid apa? Murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ketika peraturan yang kita buat itu mendatangkan hukuman, baru dia akan ini. Tapi begitu juga ketika sesuatu itu mendatangkan keuntungan buat dia atau imbalan, baru dia akan melakukannya. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk kontrol diri yang kemungkinan akan berhasil atau sukses, yaitu sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena posisi kontrol sebagai manajer ini kita akan berupaya membuat murid kita untuk menghargai dirinya sendiri. Lalu apa yang dilakukan guru? Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita memberi tawaran kepada dia untuk memperbaiki kesalahannya, bukan untuk menjustifikasi bahwa dia salah. Lalu hasilnya apa? Kita akan menguatkan pribadi murid kita, menguatkan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, sehingga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dia bukan menempatkan dirinya, si aku yang salah, aku ini memanglah pembuat onar. Tidak, justru dia meletakkan dirinya sebagai, oh ya, aku bisa menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa yang dikatakan murid? Dia akan memberi tawaran, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini dia tujuan dari posisi manajer ini, yaitu adalah bagaimana siswa memperbaiki dari yang salah menjadi berhasil, bukan menjustifikasi atau melabeli dia dengan kamu salah, seperti itu. Kemudian dampak pada murid yaitu dia akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Nah, jika ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, maka di sini posisi kontrol yang berperan adalah pembuat merasa bersalah. Kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Nah, perkataan seperti ini memposisikan diri kita posisi kontrol sebagai penghukum. Ayolah nak, lakukan demi ibu, demi bapak. Nah, posisi kontrol seperti ini berarti kita memposisikan diri sebagai teman bagi murid kita. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang diberikan untuk posisi kontrol pemantau. Lalu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah kata-kata yang diberikan oleh seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Kemudian, kamu ini selalu yang paling terakhir. Nah, kata-kata seperti ini ternyata adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh posisi kontrol. Oke, terakhir yang akan kita bahas pada diseminasi kali ini yaitu segitiga restitusi. Next. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah dalam kita melakukan kegiatan restitusi. Langkah-langkahnya ini digambarkan dalam bentuk segitiga yang meliputi 3 hal. Yang pertama, validasi kebutuhan. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan guru dalam tahap menstabilkan identitas? Yaitu untuk membuat anak yang tadinya bersalah atau merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap gurunya. Apa yang bisa dikatakan guru? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Tahapan yang kedua dalam segitiga restitusi yaitu validasi kebutuhan. Apa yang dilakukan pada tahap ini? Yaitu kita membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar, mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika dia melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival? Apa yang bisa dikatakan seorang guru pada tahap ini?
Nah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi bukan kita membenarkan apa yang dia salahkan, tapi kita tidak menjudge, tidak langsung melabeli dia kamu salah. Nah, seperti itu. Seperti ada penguluran untuk kesalahan yang dia lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, tahap yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa yang bisa dikatakan guru? Dari sini, guru menanyakan kepada murid, meyakinkan kepada dia tentang nilai kebajikan yang sudah dia yakini sebelumnya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih, Nak? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi setelah kita melakukan segitiga restitusi tadi, kita bisa melakukan intervensi 30 detik. Apa tujuannya? Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Contoh beberapa pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan banyak pertanyaan lainnya. Next. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi atau pengimbasan disiplin positif yang telah saya dapatkan. Sekarang kita akan refleksi sejenak. Nah, setelah mendapatkan diseminasi ini, perasaan apa yang ibu-ibu rasakan? Senang, oke. Alhamdulillah. Setelah mengikuti materi atau pengimbasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa, silahkan jawab sendiri dalam diri ibu-ibu sekalian, apa yang ibu-ibu dapatkan setelah diseminasi hari ini. Kemudian yang ketiga, target saya selanjutnya adalah, nah, setelah mendapatkan ilmu dari disiplin positif ini, apa target ibu-ibu sekalian? Silahkan tanamkan dalam diri bahwasanya mulai saat ini kita akan berubah sama-sama menjadi lebih baik untuk mewujudkan disiplin positif. Oke. Terima kasih ibu-ibu sekalian atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan saya untuk memberikan diseminasi atau pengimbasan pada hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, dari tadi kita sudah mendapatkan penjelasan tentang diseminasi atau pengimbasan disiplin positif dari guru penggerak yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Anissa Rida. Dari apa yang sudah disampaikan nanti menjadi motivasi yang kuat kita sebagai guru, khususnya di sekolah kita 060926, menjadi masukan untuk menjadi lebih baik lagi dalam kita mengajar dan pengelolaan di kelas kita. Karena tadi sudah begitu jelas dan mantap apa yang dijelaskan oleh Ibu Anissa Rida, itu sangat luar biasa, sehingga memberi imbasan yang positif, sehingga membuat kita lebih semangat lagi untuk berinovatif, kreatif, untuk mencerdaskan dan mendidik anak kita, murid kita, khususnya di SD 060926 menjadi lebih berprestasi, berakhlak mulia, dan kreatif seperti apa yang diinginkan oleh visi misi sekolah kita. Jadi Bapak Ibu semua, dari apa yang disampaikan Ibu Anissa tadi menjadi dorongan bagi kita semua Bapak Ibu untuk ikut bermemacu kita untuk bisa kedepannya kita jadi bagian dari guru penggerak juga. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Karena setiap guru adalah memiliki potensi
Nah, kita berangkat dari ilmu yang sama, maka kita juga mempunyai kesempatan yang sama. Jadi Bapak Ibu harus lebih juga belajar giat, dan insya Allah tahun depan kita seperti rekan kita juga. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Jadi apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dipaparkan oleh rekan kita ini, semoga besok kita bisa terapkan, dan di kelas kita masing-masing sudah ada kesepakatan kelas kita. Karena tadi udah jelas tuh Bapak Ibu ya, sudah disampaikan oleh Ibu Anissa ya kan? Ada kesepakatan kelas. Nah Bapak Ibu ada di kelasnya yang nggak punya kesepakatan kelas? Ada Bapak Ibu? Nggak ada. Jadi mulai besok dibuat Bapak Ibu. Jadi masukan dari guru penggerak tadi, rekan kita tadi, jadi aksi nyata kita. Wah ternyata apa yang diberikan tadi rekan kita sudah berhasil mengubah kita. Tunjukkan bahwa kita juga bagian dari guru penggerak, walaupun kita bukan CPG, ya kan kita guru biasa, tapi aksi nyata kita seperti CPG, CGP ya kan Bu? Nah, jadi di sini alhamdulillah dengan berlalunya waktu, maka kita tutup acara ini, yaitu mendengarkan diseminasi atau pembahasan disiplin positif ilmu dari guru yang saya penggerak Anissa Rida. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit, Kak?